Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Nurul Yusra Tanjung SPDMM, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan dari SMA Negeri 1 Teluk Bintan, bersama rekan-rekan saya Triara Mariska, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, asal sekolah SD Negeri 007 Teluk Bintan. Dan saya Suryati, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, asal sekolah SD Negeri 005 Sri Kuala Lubang. dengan fasilitator Ibu Siti Nurhayati MPD dan pengajar praktik Kabupaten Bintan Ibu Oki Dwi Astuti SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apa kabar? Alhamdulillah saya sehat, Ibu Nurul. Nah, baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya, Ibu Nurul ya. Di mana saya di sini akan menilai, kemudian saya mengamati praktek coaching yang akan Ibu Nurul lakukan bersama Ibu Ria. Nah, hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan praktek coaching yang sama-sama kita ketahui melalui alur Tirta, yaitu ada tujuan di situ, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Nurul. Yang pertama, kompetensi coaching apa nanti yang akan Ibu Nurul laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Tiara sebagai observer kegiatan coaching kami. Iya. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh atau presence terhadap kegiatan coaching kita pada hari ini. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang mana nanti yang secara aktif dan spesifik akan Ibu Nurul lakukan? Oke, jadi kompetensi yang akan saya secara aktif dan spesifik yang akan dituju pada coaching ini adalah rencana aksi si coaching. Bagaimana si coaching dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan beliau share ke saya. Oh, baik. Jadi rencana aksi yang akan Ibu Nurul lihat nanti ya pada coaching. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Nurul. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Nurul inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh ya, baik. Permasalahan, jadi artinya nanti coaching menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Selesai pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal ini. Silakan Ibu Nurul dan Ibu Ria melakukan praktek coaching. Saya akan mengamati sesuai alur Tirta ya, Bu. Silakan. Terima kasih Bu Tiara. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam guru. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Terima kasih sebelumnya karena Bu Ria mau meluangkan waktu untuk kita mengadakan praktik coaching. Setelah tadi Bu Ria juga sudah melakukan supervisi akademik ya, masih tetap semangat kan ya? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Baik, saya awali kegiatan praktek coaching ini dengan menanyakan bagaimana sih perasaan Bu Ria setelah supervisi akademik tadi. Tentunya Bu ya, setiap guru baik senior maupun junior apabila ingin dilakukan supervisi
pastinya memiliki rasa khawatir, rasa galau, walaupun sebenarnya persiapan itu sudah matang baik dalam RPP, baik dalam KPD dan juga persiapan misalnya alat peraga dan lain-lain kan. Namun ya itulah kita selaku manusia ya, kita hanya bisa menjalani apa yang terjadi di pasar supervisi itu, ya itu memang udah yang akan terjadi nantinya seperti itu ya. Nah, saya merasa senang karena alhamdulillah tadi anak-anak sangat aktif pembelajarannya, anak aktif, kemudian materinya tercapai dengan baik, kemudian anak-anak juga lebih semangat ya. Namun dari hal-hal apa yang menyenangkan, ada beberapa yang membuat hati saya ini terganggu gitulah, risau karena kekurangan-kekurangan yang ada tadi ini gitu. Baik, jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa secara umum pembelajaran itu berlangsung dengan menyenangkan, anak-anak antusias, semangat dan lain sebagainya. Tetapi Ibu punya kegalauan pula, ada satu sisi lain yang mengganggu dari tadi pelaksanaan supervisi. Coba Ibu ceritakan, boleh nggak Ibu mau ceritakan ke saya apa sih yang menjadi keresahan Ibu setelah tadi pelaksanaan supervisi akademik? Baik Bu, tadi sebenarnya kan saya ini yang pertama ini saya lupa Bu untuk menyampaikan penilaian, untuk menilai kepada anak-anak, penilaian apa saja yang mereka dapatkan nantinya pada saat proses pembelajaran itu. Kemudian yang kedua ini anak-anak itu kan berdiskusi Bu, kerja kelompok. Tapi harusnya tadi saya selaku guru itu berkeliling melihat kegiatan-kegiatan anak itu, mana anak yang aktif, mana yang tidak, kemudian mana anak yang menggunakan bahasa-bahasa yang baik pada saat berdiskusi, mendengarkan pendapat teman seperti itu kan. Tetapi itu tidak saya lakukan. Saya lebih banyak duduk dan berfokus membaca RPP selama ini apalagi seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi pada saat penutup saya melakukan kesimpulan dengan anak-anak, namun saya lupa untuk melakukan refleksi perasaan anak itu bagaimana hari ini seperti itu Bu. Jadi itulah permasalahan-permasalahan yang menurut saya masih mengganjal di hati seperti itu. Kalau saya boleh ulang tadi berarti ada 3. Di kegiatan awal Ibu lupa menyampaikan sistem penilaiannya seperti apa. Di kegiatan inti Ibu tadi pas kegiatan kelompok lupa atau lebih fokus ke RPP sehingga keliling-keliling kelas melihat anak tidak Ibu lakukan. Dan yang ketiga refleksi, refleksi yang lupa juga dilakukan. Oke. Dari 3 permasalahan ini satu yang paling krusial, yang paling penting menurut Ibu untuk kita bahas di hari ini yang mana kira-kira? Dari 3 masalah, yang pertama tentang menyampaikan penilaian, yang kedua tentang lupa berkeliling. Padahal sebenarnya kan tidak berkeliling pun kita bisa melihat, memantau dari jauh ya penilaian itu. Namun kan tidak baik kalau dilihat ya dengan pada saat supervisi seperti itu. Dan yang ketiga untuk refleksi sih, sebenarnya refleksi itu penting, tetapi kalau lupa dilakukan pun misalnya untuk nanti pun bisa kita melakukan refleksi ya kan. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah penilaian, menyampaikan penilaian di awal, karena itu akan merugikan anak-anak ya kan. Karena kalau kita tidak menyampaikan ke anak-anak rubrik penilaiannya dan lain-lainnya, anak-anak tidak tahu apa-apa saja sih yang mereka akan dapatkan penilaiannya, sehingga mereka tuh bisa bersikap, kemudian bisa melakukan dan membuat pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan rubrik penilaian seperti itu. Benar-benar, saya sangat setuju dengan apa yang Bu Ria ungkapkan barusan, betapa pentingnya sistem penilaian itu kita ungkapkan di awal kepada anak. Jadi tadi hambatan tadi lupa itu sebenarnya apa yang membuat Ibu bisa lupa? Apa sih hambatan yang Ibu hadapi di kelas tadi? Sebenarnya lebih kepada grogi Bu ya. Iya, lebih kepada grogi. Karena sesungguhnya dari malam tuh sebenarnya sudah siapkan, sudah saya baca-baca RPP-nya, langkah-langkahnya. Namun itulah manusia Bu ya, mau kita senior atau kita junior, pada saat kita dilakukan supervisi mungkin pasti ada aja yang kekurangan dan itulah yang membuat saya hari ini galau ya, karena grogi itulah seperti itu Bu. Jadi tadi kan sudah supervisi, Ibu sudah melihat, Ibu juga merefleksi mungkin sebelum ketemu dengan saya untuk melakukan coaching. Kira-kira Ibu ketemu nggak solusinya menurut Ibu? Ibu harus ngapain nih untuk menutupi yang tadi ini, hambatan yang tadi Ibu kenal?
Yang pertama sih mungkin saya harus menghadirkan diri saya penuh ya pada saat belajar, meninggalkan semua rasa perasaan grogi, meninggalkan semua rasa perasaan apa yang kita pikirkan, benar-benar fokus pada pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, malam-malam tuh memang harus lebih banyak membaca apa saja langkah-langkah yang ada di RPP sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga itu mungkin lebih di stabilo aja kali ya, bagian yang masih saya lupa itu Bu ya. Saya stabilo mungkin bagian penilaian itu, sehingga untuk kedepannya itu tidak lupa seperti itu Bu. Jadi kalau saya boleh, tadi Bu Ria menyampaikan bahwa salah satu solusinya, salah tiga berarti ada tiga. Ada tiga solusi. Yang pertama, bagaimana Bu Ria menghadirkan diri secara penuh. Artinya udah deh, grogi-groginya buang dulu gitu. Yang kedua adalah bagaimana bisa diulang membaca EPP tadi sebelum masuk ke kelas, dan menstabilo. Stabilo yang tadi dilupain tadi, bukan dilupain sebenarnya, terlupakan. Baik-baik. Dari solusi-solusi yang telah Ibu lakukan, tentu Ibu akan melakukan rencana untuk selanjutnya. Kira-kira apa rencana yang sudah mampir ini dari kita bicara-bicara sekarang ini? Rencananya ya begitu pembelajaran ya Bu ya, insya Allah saya akan tetap mengingat untuk menyampaikan penilaian itu di awal, pada saat awal pembelajaran, sehingga anak-anak itu benar-benar tahu apa-apa saja dinilai, sehingga mereka bisa menjaga sikap mereka, mereka bisa lebih kreatif, mereka bisa menyampaikan pendapat itu karena mereka tahu bahwa hal itu akan dinilai oleh guru. Kemudian ya dengan stabilo itu lah Bu, supaya saya lebih lebih mengingat terus, karena walaupun awal-awal saya melakukan stabilo, tapi mungkin lama-kelamaan bisa terlupakan stabilo, tapi kita karena biasa bisa terbiasa seperti itu Bu. Iya. Jadi ada dua rencana tadi. Kira-kira dari rencana yang Ibu ungkapkan tadi, mana yang lebih prioritas, yang paling penting untuk Ibu lakukan, atau menurut Ibu dua-duanya penting? Menurut saya dua-duanya penting lah Bu ya. Penting dan bisa dilakukan. Ya, kalau saya langsung melakukan dan supaya tidak lupa, saya menstabilo seperti itu. Betul sekali. Ya. Luar biasa sekali. Menyenangkan sekali coaching kita. Kemudian tentu saja dari itu kan perbaikan dari diri Ibu. Apakah menurut Ibu membutuhkan bantuan dari pihak lain, entah itu orang atau mungkin ada peralatan yang menunjang nanti untuk Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu? Baik, karena ini murni ya kesalahan itu dari saya, kecuali kalau memang tadi saya mengajar tidak menggunakan alat peraga, mungkin alat peraga nggak bagus, mungkin saya bisa minta bantuan orang untuk membuat alat peraga. Tapi ini memang kelupaan. Kalau udah bicara tentang lupa, tentulah salahnya dari diri sendiri. Jadi mungkin lebih kepada bukan membutuhkan bantuan orang untuk melengkapi kekurangan saya, tetapi saya lebih berkolaborasi ya Bu ya, dengan teman-teman, menceritakan pengalaman saya ini kepada teman-teman, supaya teman-teman itu pada saat supervisi atau kegiatan sehari-hari pun jangan sampai lupa menyampaikan rubrik tersebut kepada anak-anak. Dan karena dengan kita sering sharing ke teman-teman, tentulah kita menjadi ingat, menjadi ingat. Jadi dengan kita berbagi, dan ilmu itu juga akan tertanam kepada diri kita seperti itu. Jadi itu yang saya butuhkan, memang untuk berbagi kepada teman-teman seperti itu. Luar biasa sekali apa yang Bu yang ungkapkan. Jadi berkolaborasi itu akan semakin memperkuat pemahaman dan tentu ingatan kita. Kemudian dari rencana-rencana, kemudian dari solusi-solusi tadi yang rencana aksi hingga jadinya rencana aksi, apa komitmen Ibu untuk selanjutnya? Komitmen saya adalah saya benar-benar harus berkomitmen dengan apa rencana yang telah saya buat di RPP. Di RPP itu sudah cantik alurnya. Mungkin kalau kita tambah, alhamdulillah, tapi jangan kita kurangi seperti itu ya kan. Jadi lebih berkomitmen dengan apa yang kita buat, dan lebih terus membaca dan berlatih untuk terus untuk mengingat hal-hal apa, berefleksi lah ya, yang menjadi kekurangan sekarang, semoga untuk ditutupi untuk yang masa akan datang seperti itu. Jadi lebih kepada berkomitmen dengan apa-apa yang telah kita bikin di RPP seperti apa yang sudah tersusun untuk kita jalankan. Luar biasa sekali. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan coaching kita. Jadi tadi Ibu sudah mengutarakan bagaimana apa permasalahan, kemudian bagaimana
hambatannya sehingga masalah itu terjadi, solusinya, kemudian dari kumpulan-kumpulan solusi tadi Ibu jadikan rencana aksi, kemudian siapa yang bisa membantu atau apa yang bisa membantu, dan bagaimana komitmen Ibu. Kita sudah di akhir, bisa nggak Ibu tolong kita sama-sama untuk menutup ini dengan kesimpulan dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu. Jadi dari permasalahan saya ini dapat saya simpulkan bahwa permasalahan saya ini murni dari diri saya karena lupa untuk menuliskan atau menyampaikan kepada anak-anak tentang rubrik penilaian. Jadi dengan adanya lupa ini, semoga untuk saya merefleksi diri untuk lebih mengingat, lebih berkomitmen terhadap apa yang telah saya rencanakan di RPP seperti itu. Dan untuk meminimalisir ya kegagalan-kegagalan lagi untuk di penilaian itu akan saya stabilo insya Allah ya kan. Awal-awal akan saya stabilo ya, ini belum seperti itu gitu kan. Lama-kelamaan kan menjadi kebiasaan untuk kita, dan saya akan berbagi pengalaman ini karena dengan berbagi ilmu kita juga akan bertambah seperti itu. Luar biasa. Jadi kegiatan coaching hari ini memang benar-benar memberikan juga ke saya pengalaman-pengalaman yang bisa saya terapkan nanti di kelas saya juga. Terima kasih Bu Ria atas coaching yang sangat luar biasa ini dan yang sangat membangun ini. Saya rasa kita memang sudah di akhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tadi ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu lah. Ya. Alhamdulillah ya, Ibu Nurul dan Ibu Ria sudah melakukan praktik coaching yang sangat baik menurut saya ya. Dimana tadi memang sudah terlihat begitu alur ceritanya, ada tujuan di situ, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak sudah mulai muncul. Kemudian untuk kegiatan di akhir ini ada pertanyaan untuk Ibu Nurul sebagai coach yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada indikator apa nih? Indikator keberhasilan dari praktik coaching kali ini yang Ibu Nurul lakukan bersama Ibu Ria. Oke, baik Ibu ya, sebagai observer. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini adalah bagaimana si coach akan melaksanakan aksi atau rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi. Jadi bagaimana solusi-solusi yang dia dijadikan rencana itu akan beliau lakukan di kelasnya. Iya, baik sekali. Rencananya akan Ibu Ria lakukan sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah tadi kan di awal Ibu Nurul sampaikan bahwa ingin menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian berfokus pada keterampilan coach yang sudah sangat baik ini tadi sudah dilaksanakan. Nah sekarang kompetensi apa yang Ibu Nurul ingin capai? Tadi di awal saya katakan bahwa saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh presence. Tujuannya adalah saya akan bisa menjadi pendengar yang aktif. Selain itu memang saya juga ingin meningkatkan pertanyaannya tadi apa yang ingin saya katakan, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Jadi tadi sudah saya rasakan sebenarnya pada saat saya menghadirkan diri saya secara penuh, saya bisa menjadi pendengar aktif dan saya bisa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga akhirnya kita mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan coaching yang kita lakukan ini. Begitu. Iya, baik sekali Ibu Nurul. Artinya memang ketika kita sudah hadir secara penuh ya, kita bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali sendiri nih solusi dari coach atas permasalahan yang dia hadapi ya. Ya sebenarnya dia sudah miliki, tapi dia tidak terpikir sampai ke situ ya. Memang perlu arahan dari pertanyaan-pertanyaan si coach ini. Ya, keterampilan seperti itulah yang memang diharapkan dari praktik coaching ini. Terima kasih banyak Ibu Ria dan Ibu Nurul atas kesempatan kali ini. Saya bangga sekali bisa menjadi observer untuk praktik coaching hari ini.
semoga juga menjadi pembelajaran ya bagi saya, untuk kita semua, untuk melakukan praktek coaching ke depannya ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Apa kabar Bu Tiara hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Ibu Lia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Tiara. Nah, ngomong-ngomong hari ini Bu Tiara dan Bu Nurul akan melaksanakan praktik coaching ya. Iya. Yang mana Bu Tiara selaku coach dan Bu Nurul selaku coaching. Dan di sini saya selaku observer atau pengamat nanti akan mengamati selama proses diskusi yang Ibu lakukan nanti, apakah sudah kelihatan alur tirtanya, yaitu adanya tujuan, adanya identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, dan juga adanya tanggung jawab seperti itu ya. Nah, untuk memulainya ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching pada siang hari ini? Baik Ibu, hari ini saya akan menjadi pendengar yang aktif Ibu bagi Ibu Nurul selaku coaching. Nah, saya nanti akan menanyakan permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu akan menjadi pendengar yang aktif ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi yang mana secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi? Itu ya. Tadi selain menjadi pendengar yang aktif, iya, kemudian nanti selain secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan ini adalah rencana aksi sendiri yang akan dilakukan oleh Ibu Nurul. Nanti rencana aksi apa yang Ibu Nurul akan lakukan dan dia sampaikan kepada saya selaku. Oke, berarti dari rencana aksi yang akan Bu Nurul selaku coaching sampaikan nanti ya Bu ya. Nah, untuk yang terakhir ini, apakah indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan di dalam diskusi Ibu nantinya? Nah, itu dia, indikator atau ketercapaian dari solusi yang akan Ibu Nurul sampaikan nanti, beliau sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Bu. Jadi di sini Ibu mengharapkan bahwa Bu Nurul tuh benar-benar menemukan solusi dari permasalahan yang akan yang Bu Nurul hadapi ini. Iya, benar. Nah, untuk persingkat waktu, sekarang saya akan persilahkan kepada Bu Ara selaku coach dan Bu Nurul selaku coaching untuk melakukan praktik coaching ini. Disilakan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik Ibu Nurul, kita mulai ya praktik coaching kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ibu Nurul? Alhamdulillah baik Bu Ara. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Ibu Nurul. Nah, setelah kita tahu bersama ya Ibu Nurul ya, beberapa hari ini kan kita sedang melaksanakan supervisi kelas ya Ibu Nurul. Nah, Ibu Nurul tentu juga melaksanakannya tadi. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Ibu Nurul setelah melakukan supervisi hari ini? Lega setelah melakukan supervisi akademik ini. Saya merasa lega karena supervisi akademik ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya saya hindari ya Bu ya. Cuma ini sebagai bagian dari kewajiban. Saya merasa untuk supervisi hari ini cukup puas, masih cukup karena ada beberapa tahap yang saya lewati yang sudah saya tulis di rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Jadi walaupun Ibu merasa lega, tapi ada permasalahan yang terjadi begitu ya Bu ya. Masih ada yang mengganjal. Baik, bisa Ibu Nurul ceritakan permasalahan apa yang terjadi Bu? Iya, kalau secara umum tadi permasalahannya itu terletak di kegiatan inti. Jadi kalau di LPP saya sudah merancang waktu untuk perkegiatan itu dengan baik. Jadi 2 JP 90 menit itu sudah saya bagi berapa di kegiatan inti, berapa di kegiatan awal, berapa di kegiatan penutup. Ternyata saya molor di kegiatan intinya, gitu. Jadi akibat molornya tadi, waktunya tadi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi ada kegiatan yang saya lewati, yaitu kegiatan post-test tadi akhirnya Bu, di penilaian akhir. Oh baik, jadi ada permasalahan waktu di sini karena Ibu Nurul tadi molor ya, jamnya kelewatan ya. Kemudian
karena molor itu artinya Bu Nurul kehilangan waktu untuk melakukan post-test gitu ya. Nah jadi permasalahan di sini menurut Ibu Nurul sendiri, permasalahan apa yang paling penting yang perlu kita bahas hari ini? Sepertinya yang manajemen waktu saya dalam pembelajaran itu yang paling penting untuk dibahas. Iya, baik. Nah, manajemen waktu ini kan artinya Ibu Nurul pasti punya hambatannya nih. Kenapa sampai bisa molor tadi? Apa hambatannya menurut Ibu Nurul sendiri? Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin salah satunya karena saya terlalu asik sama anak-anak pada saat mereka di kegiatan kelompok. Dan pada saat saya mengingatkan berulang kali, anak-anak masih sibuk riuh dengan diskusinya itu, jadinya itu tadi molor. Saya kurang tegas juga berarti. Itu yang menjadi hambatan. Jadi terlalu asik ya Bu, mutar sana mutar sini, ternyata sudah lewat waktu. Iya baik. Karena ketika kita di dalam kelas pastinya memang ada hal-hal yang di luar kendali kita terjadi ya. Iya benar. Kemudian pastinya harus ada nih Bu Nurul solusi. Nah, menurut Ibu Nurul dari hambatan yang terjadi tadi, apa langkah solusi yang harus Ibu Nurul lakukan? Solusi yang paling awal yang harus saya lakukan, seharusnya saya lebih aware dengan apa yang sudah saya rencanakan di RPP. Jadi bagaimana saya mematuhi apa yang justru sudah saya buat itu pembagian waktunya. Kemudian yang kedua memang harus tegas. Jadi memang harus saya ulang-ulang. Misalnya pada saat mereka mengerjakan KPD itu berapa menit, 20 menit ya 20 menit gitu. Biar anak-anak pun terbiasa untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan porsinya, seperti itu. Oh baik. Nah kemudian tadi kan solusinya Ibu Nurul ya. Pastinya setelah solusi dari hambatan yang tadi terjadi ada solusi. Nah kemudian harus ada nih rencana aksi untuk selanjutnya yang akan Ibu Nurul lakukan setelah tadi optimis dengan waktu. Nah kemudian apa rencana yang akan Ibu Nurul lakukan selanjutnya? Rencana selanjutnya berarti saya memang harus benar-benar memanajemen waktu saya dengan baik. Baik itu di RPP maupun di kelas. Di RPP berarti saya mempertimbangkan kembali bagaimana murid saya di pembelajaran, kemudian mungkin nanti dalam kelas ada hambatan-hambatan tertentu yang tadi kita bicarakan, kemudian mungkin dari segi materi terlalu banyak saya sampaikan Bu, sehingga siswa mungkin merasa kok banyak gitu, sedangkan waktunya mungkin tidak cukup. Jadi solusi rencana saya selanjutnya ya bagaimana saya membuat manajemen waktu di RPP itu dengan sebaik-baiknya, kemudian yang kedua merampingkan materi di RKPD. Gitu tadi. Jadi ada beberapa rencana yang akan Ibu Nurul lakukan ya tadi ya. Bisa tidak Ibu Nurul sampaikan yang prioritas Ibu Nurul? Jadi kita bisa fokus kepada satu rencana yang akan kita laksanakan. Yang mana yang lebih prioritas dari rencana yang akan saya rasa yang paling penting itu yang manajemen waktunya Bu. Karena kadang-kadang selalunya itu di kegiatan inti itu kita berleha-leha dengan hal-hal yang sudah direncanakan. Kadang siswa ada bertanya hal-hal yang seharusnya mereka bisa gali sendiri. Kita hanya memberi penguatan, seharusnya tidak begitu lama dari kelompok ke kelompok. Jadi saya rasa yang perlu saya kuatkan kembali, yang perlu saya perhatikan kembali ya bagaimana porsi waktu saya waktu di kelas itu sehingga tidak mengganggu kegiatan lain. Baik sekali menurut saya Bu Nurul rencana prioritas yang Ibu Nurul akan sampaikan. Kemudian dari rencana prioritas ini, apakah ada Ibu Nurul butuh bantuan mungkin dari pihak lain untuk melakukan rencana Ibu Nurul supaya berjalan dengan baik nanti ke depannya? Kalau bantuan berarti sebenarnya saya lebih ke diri saya ya, lebih bagaimana mengatur waktu, kemudian saya melihat kembali RPP saya. Mungkin memang biasanya mungkin karena tadi itu juga saya kan berturut-turut mengajar ya Bu, 6 jam pelajaran itu berturut-turut sehingga pas masuk jam kedua ini
Saya tidak lagi membuka RPP saya untuk melihat apa yang sudah saya siapkan untuk anak-anak di kelas. Kemudian sharing dengan teman itu juga saya rasa saya pandang penting, karena kalau kita sudah mengungkapkan, kita sudah sharing ke teman, itu biasanya kita akan ingat. Dan efek ke teman adalah mereka juga akan menghindari hal-hal yang sudah saya lakukan, sehingga kegiatan yang kita rencanakan di RPP itu akan berjalan dengan semestinya. Iya, Menjadi pembelajaran, kolaborasi dengan teman lain. Baik, Ibu Nurul ya. Kemudian artinya Ibu Nurul pasti ya, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan pihak-pihak lain ya, benar, selain diri kita ya, untuk mengingatkan, iya, apalagi untuk kita pembelajaran. Iya benar. Nah, kemudian apakah Ibu Nurul ini punya komitmen untuk melakukan seluruh rencana aksi tadi? Tentu saja ada komitmen. Jadi saya telah berefleksi dengan apa yang saya rencanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dari refleksi tadi tentu harus ada perbaikan rencana yang tadi Ibu sudah arahkan saya untuk membuat rencana aksi, dan dari rencana itu tentu harus saya lakukan dengan komitmen yang tinggi. Artinya saya mematuhi apa yang sudah saya buat untuk selanjutnya, sehingga nanti memang saya bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga nanti murid pun akan terpenuhi. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di hari ini? Iya, baik sekali Ibu Nurul ya. Artinya memang sudah terpikirkan sampai ke situ ya, sampai ke benar-benar Ibu Nurul memikirkan bagaimana dan apa yang harus Ibu Nurul laksanakan. Sekarang kita sudah ada di akhir sesi nih Ibu Nurul. Bisa Ibu Nurul sampaikan tidak bagaimana kesimpulan dari percakapan coaching kita hari ini? Apakah Ibu Nurul merasa semuanya sudah terjawab? Saya sudah merasa saya sudah nyaman, sudah lega, dalam artian apa yang ingin saya sampaikan ke Bu Ara sudah Bu Ara fasilitasi dengan baik. Jadi tadi kalau kita mulai dari awal, Bu Ara menanyakan apa sih yang menjadi ganjalan permasalahan atas supervisi pendidikan yang sudah dilakukan tadi. Saya jawab, saya bermasalah dengan manajemen waktu, sehingga kegiatan akhir, proses akhir itu tidak sempat saya lakukan. Kemudian kita bicarakan juga tentang apa hambatan sehingga bisa waktu saya tadi molor. Saya jawab karena tadi saya terlalu larut dengan anak, kemudian saya tidak tegas dalam mengingatkan anak-anak. Dan solusi yang kita dapatkan adalah bagaimana saya lebih aware dan saya harus lebih tegas dengan anak-anak, dan saya mematuhi apa yang sudah saya buat di RPP. Kemudian rencana yang kita dapatkan tadi dari pembicaraan ini adalah bagaimana saya memanajemen waktu sesuai dengan di kelas, sesuai dengan yang di RPP. Kemudian ada faktor keterkaitan materi yang saya tampilkan di LKPD mungkin terlalu padat. Saya bisa rampingkan lagi materi itu sehingga anak pun akan tercukupi menjawab LKPD tadi dengan waktu yang saya butuhkan. Kemudian bagaimana saya harus bisa berkomitmen dengan diri sendiri dan berkolaborasi dengan teman-teman, saling mengingatkan supaya nanti pembelajaran yang kita buat itu, yang kita tampilkan, yang kita suguhkan ke anak itu adalah pembelajaran menyenangkan yang mencukupi kebutuhan siswa kita di kelas. Iya, baik sekali ya Ibu Nurul. Artinya dari pembicaraan kita hari ini Ibu Nurul telah menggali sendiri jawaban dari permasalahan yang Ibu Nurul hadapi. Terima kasih sudah diarahkan dengan begitu baiknya. Alhamdulillah Ibu Nurul. Terima kasih hari ini ya Ibu Nurul, kita sudah berbagi. Ini juga bisa menjadi pengalaman untuk saya sendiri. Kemudian nanti mungkin kita bisa bercerita ya kepada teman-teman kita yang lain supaya bisa dibagi. Iya, supaya tidak terjadi ya hal seperti ini. Seperti saya lakukan benar-benar. Iya. Terima kasih Ibu Nurul. Terima kasih, saya juga berterima kasih Bu Ara atas arahan yang diberikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu, terima kasih untuk Bu Ara selaku coach dan Bu Nurul selaku coaching. Tadi saya telah mengamati ya diskusi Ibu pada praktek coaching pada siang hari ini, di mana Bu Nurul mengalami permasalahan ya, yaitu tentang manajemen waktu ya Bu Nurul ya, yang mana gara-gara waktu akhirnya apa yang telah tersusun rapi di RPP itu ada beberapa yang tidak terlaksana seperti itu Bu ya. Nah ini saya akan kembali ke coach ya Bu Nurul ya, kepada coach. Nah Bu Ara selaku coach ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan setelah saya melakukan pengamatan ini ya. Yang pertama, apa indikator keberhasilan dari diskusi yang Ibu lakukan bersama coach tadi? Iya, alhamdulillah seperti yang Ibu dengar tadi ya, bahwa ketika menyampaikan kesimpulan Ibu Nurul sangat baik. Beliau bisa menggali sendiri solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian ada rencana-rencana aksi di situ yang akan beliau sampaikan. Beliau juga akan berkolaborasi. Jadi harapan Ibu telah terjawab Bu ya. Bu Nurul sudah kembali menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan-permasalahan yang Bu Nurul hadapi, dan rencana-rencananya sudah tersusun rapi seperti itu ya. Nah sekarang berfokus nih kepada keterampilan coachnya Ibu. Tadi saya lihat sudah sangat baik, sangat luar biasa, karena saya lihat alur tirtanya sudah kelihatan, pertanyaan-pertanyaan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Namun di sini ada pertanyaan lagi. Selain tadi Ibu sebagai pendengar yang aktif ya Bu ya, di sini kompetensi apa sih yang Ibu ingin capai selain menjadi pendengar yang aktif seperti itu? Baik Ibu, terima kasih. Selain menjadi pendengar yang aktif tadi atas permasalahan yang Ibu Nurul hadapi, kemudian saya benar-benar hadir utuh di sini. Saya benar-benar menghadirkan diri saya secara utuh menghadapi permasalahan yang Ibu Nurul hadapi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi bisa saya sampaikan ke Ibu Nurul, sehingga memang beliau benar-benar memberikan dan menggali sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Alhamdulillah Bu ya, saya juga melihat tadi dengan Bu Ara hadir penuh di sini untuk Bu Nurul. Bu Ara bisa berfokus ke masalahnya Bu Nurul, kemudian Bu Ara bisa hadir penuh. Dengan itu Bu Ara juga bisa mengeluarkan sendiri pertanyaan-pertanyaan berbobot itu mengalir dengan sendirinya seperti itu. Oke, saya rasa kegiatan praktik coaching pada siang hari ini cukup sampai di sini Bu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Nurul, untuk Bu Ara atas kesempatan hari ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu, kabar hari ini baik. Alhamdulillah luar biasa. Oke, hari ini kita berada di sini untuk melakukan praktik coaching. Praktik coaching di mana Ibu bertindak sebagai coach ya Bu ya, dan saya bertindak sebagai observer atau pengamati. Jadi tugas saya di sini adalah mengamati jalannya coaching yang Ibu lakukan terhadap coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Seperti yang kita ketahui bersama, alur tirta itu meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, saya awali praktik coaching ini dengan beberapa pertanyaan terkait dengan kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini. Kompetensi yang akan saya apakan dalam kegiatan coaching hari ini adalah saya akan menghadirkan penuh diri saya untuk mendengarkan apa permasalahan-permasalahan yang Bu Ara hadapi. Baik, berarti presence ya terhadap apa yang dihadapi oleh coaching. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi? Karena saya observasi dari coach ini yaitu rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach terhadap masalah-masalahnya. Baik, rencana aksi yang akan ditemukan oleh si coach ini. Bu. Yang terakhir, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan dengan diadakannya diskusi ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya gali dari coach ini adalah si coach ini menemukan sendiri solusi atas permasalahan-permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan seperti itu.
sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan. Semoga apa yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan coaching kali ini dapat kita capai bersama. Silakan Ibu Pia sebagai coach dan Ibu Tiara Mariska sebagai coach untuk melanjutkan kegiatan praktik coaching. Semoga apa yang kita tuju dalam praktik coaching hari ini dapat kita capai bersama. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam Bu ya. Apa kabar Bu Tiara hari ini? Semoga saya sehat Ibu ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya lihat Bu Tiara masih semangat ya walaupun tadi kita sudah melaksanakan supervisi. Semangat Bu. Alhamdulillah semangat ya Bu. Ya, kira-kira dari hasil supervisi tadi kita apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Ibu Ria, hari ini setelah melaksanakan supervisi saya merasa lega ya Bu Ria. Biasanya pelaksanaan belajar di dalam kelas tidak ada yang menilai, namun hari ini ada yang menilai. Ya, inilah yang bikin saya resah, sebenarnya tidak bisa tidur. Tapi alhamdulillah sudah terlaksana lega, tapi ada sedikit rasanya yang miss nih tadi di dalam pembelajaran begitu. Ini seperti apa Bu ya? Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit masalahnya seperti apa yang masih mengganjal di hati dan pikiran Ibu seperti itu Bu? Ibu tadi di dalam kelas selama proses pembelajaran saya melihat ada beberapa anak yang kurang fokus mengikuti pembelajaran hari ini begitu Ibu. Jadi tadi masih dalam pemikiran Ibu tadi anak-anak tuh masih kurang fokus ya dalam Iya. pembelajaran Ibu tadi. Nah lalu apa hambatan yang Ibu alami tadi? Nah, saya melihat di sini karena faktor mereka ini kan, Ibu tadi masuknya siang ya ke dalam Iya. kelasnya. Nah, paginya itu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, mereka itu ada pelajaran olahraga Bu. Nah, jadi di saat olahraga saya rasa mereka terlalu kelelahan. Jadi tadi waktu saya masuk, mereka tuh masih capek seperti masih berkeringat begitu, masih harus menstabilkan diri mereka begitu. Oh jadi masalahnya itu anak-anak habis olahraga masih berkeringat, mungkin masih capek, habis main bola langsung baru masuk pembelajaran kita itu ya. Jadi itu yang membuat anak kurang fokus. Nah untuk permasalahan ini kira-kira Ibu ada solusinya nggak seperti itu? Solusinya itu saya baru terpikir nih. Nanti rencana saya untuk pembelajaran berikutnya mungkin minggu depan ya Bu ya, setelah pembelajaran olahraga nanti ketika masuk saya itu akan mencoba menanyakan dulu nih bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pelajaran saya kembali. Saya akan bertanya masing-masing, kemudian pasti berbagai macam perasaan yang mereka rasakan. Masih ada yang lelah mungkin, kemudian jadinya tidak fokus. Nah di situ saya akan merangkul mereka, mengajak mereka bersama-sama untuk bisa fokus mengikuti pelajaran saya gitu Ibu. Oke, baik, jadi rencana Ibu untuk membuat anak-anak itu fokus kembali dengan pelajaran Ibu dengan menanyakan satu persatu kepada anak-anak perasaan mereka bagaimana seperti itu ya. Nah lanjutnya apa rencana Ibu selanjutnya untuk melakukan hal tadi itu? Baik Bu, selain tadi saya menanyakan perasaan mereka kemudian mengajak mereka fokus ke satu tujuan, saya juga akan melakukan ice breaking begitu Bu, supaya mereka lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran berikutnya. Kemudian selain ice breaking biar semangat, saya juga sepertinya harus memikirkan nih media pembelajaran yang menarik harus saya tampilkan agar mereka ini lebih interaktif, karena mungkin pagi lebih agak kelelahan olahraga, siangnya saya kembali mengajak mereka untuk mungkin nanti saya tampilkan video Bu, begitu saya ambil proyektor ya, saya tampilkan video-video dari YouTube mungkin yang lebih menarik lah, biar mereka itu bisa jadi fokus. Jadi rencana Ibu yang pertama Ibu akan menanyakan satu-satu kepada anak-anak itu tentang perasaannya. Kemudian yang kedua Ibu akan melakukan ice breaking kepada anak-anak supaya anak lebih semangat. Dan yang ketiga Ibu akan menampilkan pembelajaran dengan media-media menarik ya seperti video dan lain-lain. Nah dari rencana-rencana itu mana yang menjadi prioritas Ibu untuk Ibu lakukan seperti itu? Sepertinya ya Bu ya, saya akan fokus ke medianya nih Bu, karena media pembelajaran ini harus saya perhatikan. Kenapa saya jawab begitu?
keseharian mereka, dari lelahnya mereka berolahraga. Saya akan menampilkan video-video yang menarik supaya mereka bisa semangat lagi, lebih kreatif di dalam kelas. Oke, baik Bu. Jadi di sini Ibu untuk melakukan atau melancarkan rencana aksi Ibu, tentulah Ibu mungkin butuh seseorang yang bisa membantu Ibu dalam melancarkan aksi Ibu supaya anak Ibu lebih semangat dalam belajar dan lebih fokus. Kira-kira ada nggak orang yang ingin Ibu meminta bantuan darinya? Oh iya, pastinya ada Bu. Terutama saya itu harus berkolaborasi dengan guru olahraga Bu. Oh iya. Nanti besok insya Allah secepatnya saya harus mulai sharing dengan beliau. Nanti saya sampaikan bahwa ketika habis pelajaran olahraga anak-anak saya itu kurang fokus mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi nanti mungkin saran saya kepada beliau, saat selesai jam olahraga tuh memang betul-betul harus selesai. Beliau harus memperhatikan anak-anak itu istirahat. Jadi tidak ada mereka tuh nyambung main bola atau yang lainnya Bu. Jadi memang betul-betul mereka harus fokus untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Saya harus meyakinkan juga kesiapan diri mereka untuk hadir di pelajaran saya. Baik, apa yang diucapkan Bu Tiara, rencana-rencana Bu Tiara itu sangat bagus sekali Bu ya. Saya sangat dukung juga. Nah, bagaimana Ibu untuk komitmen Ibu untuk rencana-rencana Ibu tadi? Nah, komitmen saya seperti yang tadi ya Bu sudah saya sampaikan, saya tuh harus memperhatikan lah. Saya harus memperhatikan anak-anak saya biar lebih fokus nih dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi tidak ada lagi mereka tidak fokus hanya karena alasan lelah setelah Jadi komitmen Ibu benar-benar meminta anak untuk benar-benar fokus dalam pembelajaran Ibu dengan rencana-rencana yang telah Ibu siapkan tadi Ibu ya. Nah, ini kita sudah pada penghujung pertanyaan Ibu ya, pada penghujung kegiatan. Nah, coba saya meminta Ibu kembalilah menceritakan dari awal sampai akhir, mulai dari apa permasalahan Ibu sampai rencana Ibu dan sampai kepada rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah Ibu itu seperti itu ya. Saya akan menyimpulkan ya Bu ya, dari seluruh percakapan kita hari ini. Pertama tadi hambatan ya Bu ya, hambatan yang saya rasakan, kemudian permasalahan yang saya alami di dalam kelas. Yang pertama itu permasalahan anak-anak tidak fokus dalam mengikuti pelajaran saya. Nah, hambatannya itu yaitu tadi karena setelah selesai pelajaran olahraga mereka itu kelelahan, jadi tidak fokus. Kemudian solusinya saya akan lebih memperhatikan media pembelajarannya untuk saya tampilkan kepada mereka dan melakukan ice breaking supaya anak-anak supaya bisa fokus ke satu tujuan bersama yaitu belajar. Nah, kemudian nanti saya juga akan meminta kepada guru olahraga untuk bisa berkolaborasi bersama, menyampaikan saran-saran saya supaya beliau juga lebih memperhatikan waktu di mana anak-anak ketika selesai olahraga ya selesai begitu. Itulah semua kesimpulannya. Semoga nih apa yang saya rencanakan bisa nanti terwujud Bu. Anak-anak jadinya bisa fokus lagi belajar. Ya, sangat bagus ya Bu Tiara ya. Alhamdulillah tadi Bu Tiara telah memberi kesimpulannya dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan apa yang Ibu solusinya akan terjawab sendirinya nantinya Bu ya, yang akan mengurangi masa Bu Tiara kepada anak-anak supaya anak lebih fokus lagi pada saat belajar sedikit ya. Dan terima kasih Bu Tiara ya. Kegiatan praktik coaching kita selesai sampai di sini. Ya baik Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria karena Ibu Ria sudah memberikan solusi atas diri saya sendiri ya Bu ya. Masalah menemukan sendiri solusi. Iya, alhamdulillah Bu, dari permasalahan yang saya hadapi ternyata saya punya jawabannya sendiri begitu ya. Karena arahan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Ria tadi. Terima kasih banyak saya ucapkan Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Iya, semoga bisa bermanfaat untuk saya ke depannya ya. Amin. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praktik coaching antara Bu Ria sebagai coach dan Bu Tiara sebagai coachee
berjalan dengan sangat luar biasa, menyenangkan dan baiknya. Jadi setelah dari hasil pengamatan saya, diskusi ini, coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur cerita. Saya sudah bisa membedakan tadi mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi identifikasi coachingnya, kemudian mana yang menjadi rencana aksi, dan bagaimana bentuk tanggung jawab si coach terhadap coaching, begitu juga sebaliknya. Baik, untuk melengkapi praktik coaching kita hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terakhir sebagai penutup kepada Bu Ria selaku coach. Jadi pertanyaan pertama adalah apa indikator keberhasilan dari praktik coaching kali ini? Indikator keberhasilan dari praktik coaching ini adalah Ibu Tiara selaku coaching menemukan ya rencana-rencananya dan menemukan sendiri cara penyelesaian masalah yang ia hadapi sendiri, seperti itu. Solusinya Bu Tiara menemukan sendiri, rencananya juga Bu Tiara menemukan sendiri. Jadi itu ketercapaian tujuannya. Jadi indikator keberhasilannya ditandai dari adanya solusi yang diperoleh oleh coaching, gitu ya Bu ya. Oke, tadi di awal berfokus kepada keterampilan coach dari Bu Ria yang mengatakan tadi bahwa akan menghadirkan diri secara utuh, secara penuh. Selain itu, sekarang nih kompetensi apa yang ingin Ibu capai selain menjadi selain menghadirkan diri secara utuh? Ibu, tadi di awal saya benar-benar menghadirkan diri secara utuh untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach ini. Namun dengan berjalannya waktu, setelah itu saya menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik untuk Bu Tiara, dan dengan menjadi pendengar yang aktif mengalir sendiri pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu bisa menggali Bu Tiara untuk menemukan rancangannya sendiri dan untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri, seperti itu. Jadi dari pendengar yang dari kehadiran diri secara penuh tadi menampilkan keterampilan sebagai pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu Ria ya. Alhamdulillah selesai sudah kegiatan coaching kita pada saat ini, pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Ria sebagai coach dan Bu Tiara sebagai coaching. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru penggerak